Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midari kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut wa fi sabiliha nujahid wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'd. Tidak ada yang pantas yang kita ucapkan selain memuji Allah. Segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pun pujian yang melekat pada diri kita. Segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka kita latih terus untuk melemahkan apa yang ada di dalam hati kita, yaitu fujur. Melemahkan apa yang ada di dalam hati kita, yaitu virus. Melemahkan hawa nafsu kita. Fujur, virus, dan hawa nafsu mengatakan, pujian milik kamu orang hebat. Sehingga kita lupa bahwa alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Subhanallah. Kenapa? Karena memang langit dan bumi serta sisinya hanyalah milik Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampukah kita melatih diri kita sendiri, melatih hati kita agar benar-benar alhamdulillah, agar benar-benar memang hati dan pikiran kita mengatakan segala puji milik Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika kita tidak merasakan itu, yang terjadi tutur kata kita, perilaku kita semakin menjauhkan kita dari Allah. Lihatlah aku. Ini pernah kita bahas, perkataan iblis, perkataan Qarun, perkataan Fir'aun. Nah, ini pernah kita bahas dalam kuliah subuh. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Orang-orang dan makhluk ini, iblis dan Qarun dan Fir'aun, ini orang-orang yang terlaknat. Nah, sementara kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita minta, ya Allah, kasih kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang kau cintai, yang kau berikan nikmat. Jangan jalan orang-orang yang kau murkai, yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, ungkapan-ungkapan iblis, Qarun, dan seterusnya Fir'aun menunjukkan pujian milik aku, karena aku hebat. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, melemahkan hawa nafsu yang mengatakan pujian milik aku. Maka itu tidak cukup hanya memuji Allah, kita masukkan salam salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Kita, keluarga kita, anak kita, dan siapapun harus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Subhan. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah dengan hati, Masya Allah, dengan hati, Masya Allah, kita akan dekat dengan Allah. Kalau kita betul-betul berbicara dengan hati, bukan dengan lisan, bukan hanya dengan pemahaman. Ya Allah, segala puji milik Engkau, betul-betul hanyalah Allah yang punya pujian.
Saya tidak punya setitik pujian pun. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hanya berzikir di lisan. Contoh, Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allah Maha Besar. Apakah hati dan pikiran kita berzikir itu? Oke, pikiran kita mengatakan Allah Maha Besar karena itulah translationnya. Semua tahu terjemahannya, anak kecil pun tahu. Tapi bicara rasa belum tentu merasakan. Subhanallah. Menguji rasa itu harus kita mengetahui bahwa garis hidup adalah ujian. Salah satunya kita lupa bahwa ujian itu adalah menguji rasa tadi. Saya ulang lagi, garis hidup adalah ujian. Ujian itu menguji rasa itu ada apa tidak. Kalau kita mendapatkan nikmat kesehatan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu sudah Masya Allah, sudah bagus. Tapi harus dibenturkan sehingga kita merasakan, bukan mengetahui. Maka itu, sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, pasti pernah sakit. Jadi, sakit dihadirkan oleh Allah kepada kita untuk menguji sampai di mana Anda merasakan. Memang segala puji milik Allah dan kesehatan milik Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Yang sangat disayangkan ketika kesengsaraan itu datang kepada kita, kita tidak merasa diuji. Sehingga kita tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian ini. Oke, kita ilustrasikan. Ketika kita masih belajar, entah di SD, entah di SMP, entah di SMA, entah di perguruan tinggi, ada ujian-ujian. Tentu ketika kita diuji, kita harus sungguh-sungguh jangan sampai tidak lulus. Subhanallah. Manusia diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita sudah lepas dari ujian yang sangat mendasar. Artinya apa? Kita sudah muslim. Saudara-saudara kita di sana yang belum memeluk ajaran agama Islam, mereka gagal ujian. Apa yang gagal? Akal mereka tidak dipakai. Akalnya tertutup. Menutup itu kafaro. Orang yang menutup bahasa Arabnya kafirun. Akalnya ditutup, hatinya tertutup. Maka tumbuhlah fanatisme. Yang penting Tuhan itu tiga. Trinitas. Yang penting dewa langit, dewa bumi, dewa rumput, dewa laut. Banyak sekali Tuhannya. Oke, saya tidak bahas itu. Kita sudah lulus dalam ujian itu. Karena di sini kita semua orang beriman. Ujian selanjutnya adalah apakah kita betul-betul beriman kepada Allah? Nah, ini. Maka kita diuji. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat? Alhamdulillah. Supaya kita merasakan, bukan mengetahui. Maka dibenturkan. Benturannya apa itu? Yaitu kita dibenturkan dengan sakit. Sebat apapun Anda. Maka ketika kita, ya saya beriman. Tapi ketika dapat sakit, apakah masih memuji Allah? Maka dibenturkan dengan kesengsaraan agar supaya kita merasakan, dari tahu merasakan, agar kita merasakan, agar kita merasakan, agar kita merasakan, bukan mengetahui.
Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas. Apakah manusia mengira ayyutraku bahwa mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja mengatakan aman, kami telah beriman. Habis itu dibiarkan. Tidak. Wahum la yuftanun. Dan kemudian mereka tidak diuji. Maka ujian dengan kesengsaraan supaya betul-betul merasakan. Bukan mengetahui, merasakan. Lihat tangan saya, merasakan. Maka benturan inilah yang menyebabkan kita harus merasakan, ya Allah. Kita dapat kesehatan, maka kita sakit. Yang gampang saja. Keseleo lah. Tangannya nggak enak sekali. Habis itu dipijit. Enak. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, agak berat. HNP. Saya jatuh berapa kali di hutan di Sulawesi. Efeknya pakai kursi roda gitu kan. Saya pinjam ke jemaah kursi roda. Alhamdulillah berapa ya? Sebulan, 2 bulan pakai kursi roda. Sehat bisa jalan. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Selama ini kita bisa jalan, tapi tidak ada Alhamdulillahnya. Ketika kita dikasih penyakit, baru terasa Alhamdulillah nikmat jalan. Sudahkah kita merasakan nikmat ketika kita berjalan? Apalagi orang yang di atas itu stroke. Jalan yang ngesot, ditarik kakinya. Kemudian dia sembuh, bisa berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah mentransfer dari apa yang dia ketahui sampai dirasakan. Subhanallah. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira dibiarkan oleh Allah begitu saja mengatakan aku beriman? Wahum la yuftanun. Kemudian mereka dibiarkan tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ingat bahwa kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Semua para nabi dan rasul diuji dengan kesengsaraan. Tidak ada satupun nabi kecuali difitnah, dihina, dicaci maki. Tidak ada. Semua mengalami itu semua. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Baru di situ. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Baru mengetahui Allah siapa yang betul-betul beriman dengan sungguh-sungguh ataupun hanya dengan lisan saja dia berbohong. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup menjalani kehidupan ini, tiba-tiba ada orang yang menghina kita, menfitnah kita, menyebarluaskan begini 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 padahal kita tidak melakukannya. Disitulah hati kita. Apakah dekat dengan Allah? Apakah hati kita ada Allah? Atau ada selain Allah? Subhanallah. Kita ngamuk. Apa ini? Anda sibuk sana sini. Klarifikasi. Allah. Berarti tidak ada Allah dalam hati Anda. Katakan hasbi Allah. Sehebat apapun, sehebat apapun kita itu nothing. Tidak ada apa-apanya. Hanyalah Allah. Sampai pun kita bisa berdiri, kita bisa hidup dengan nafas, itu dari Allah. Subhanallah.
Maka ketika kita ya Allah, ya Allah, seluruh urusanku aku serahkan kepada Allah. Aku plus Allah sama dengan cukup. Mau difitnah, bahkan dipuji, nggak ngaruh. Ada orang dipuji, dia semakin merasa hebat. Maka tidak ada Allah dalam hatinya. Ada orang dipuji, ya Allah, ini semua milik Engkau. Tidak ada setitik pun pujian yang aku miliki. Dia tawadhu, dia tawadhu. Tidak begini. Langsung begini. Tapi kita begini. Lihat, dia tawadhu. Maka perhatikan, kepala kita dipaksakan begini, yaitu menatap titik sujud ketika kita sholat. Walaupun kita berdiri, kita dipaksakan begini. Anda tatap, subhanallah. Maka berjalanlah di muka bumi, selalu melihat ke bawah tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan di dalam tanah kalian kami akan kembalikan, dan dari tanah kita akan dibangkitkan. Ketika kita begini, ingat, ini adalah orang yang sakit jiwa. Maka kita paksakan begini. Ini adalah yang jiwanya sehat. Kita mendongak wajah kita. Who am I? Anda belum pernah saya. Ini adalah orang yang sakit jiwanya. Jiwanya kotor dan dia gampang tersinggung, gampang marah. Tapi ketika awal tuh kita dipaksakan kepala kita menatap tanah, menatap titik sujud. Walaupun kita berdiri, kita menatap titik sujud kita. Minha khalaqakum, dari tanah kan ciptakan kalian. Dan kalian akan kembali di dalam tanah. Kita akan dikubur. Apa yang kita banggakan. Maka ketika kita dihina oleh orang, dipuji oleh orang, hinaan dan pujian tidak ada artinya apa. Bukankah para raja-raja terdahulu dipuji-puji setinggi langit, bahkan disembah-sembah. Mereka sekarang di dalam tanah tidak berdaya. Subhanallah. Bahkan sebaliknya ada manusia yang dihina, caci maki, difitnah. Tapi sekarang di dalam surga diangkat oleh Allah. Itulah para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, orang yang mati syahid, dan seterusnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, dimuliakan. Maka sehebat apapun kita pasti merasakan kita dihina, dicaci maki, difitnah, itu pasti. Sehebat apapun akhlak kita. Lihat reaksi kita. Pak Ustadz, bukankah ketika kita dihina kita sakit hati, kita sedih? Betul, karena kita manusia. Ketika kita disakiti, kita dihina, dicaci maki, difitnah, kita merasakan dalam hati ini gejolak, marah. Itu manusiawi. Tetapi lihat, durasinya, hati dan pikiran cepat pulih dengan sholat dan zikrullah. Tidak berkepanjangan sehingga ada dendam. Tidak berkepanjangan sehingga kita punya trik gimana menghancurkan orang itu. Tidak berkepanjangan sehingga kita marah dan benci sehingga putus hubungan silaturahmi. Tidak berkepanjangan dan seterusnya. Yang berkepanjangan inilah orang-orang yang tidak mampu mendekatkan hatinya kepada Allah. Sebab maka ketika orang itu datang menghina kita di depan kita, itu adalah ujian. Memang Allah Azza wa Jalla mengutus orang itu untuk menghina kita, dan kita dilihat oleh Allah apakah Anda betul-betul sadaku, beriman benar-benar, ataupun la wala ya'laman al-kadhin, atau hanya di lisan saja. Subhanallah. Ini dalam surat Al-Ankabut. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kacamata kita
Dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Maka apakah saya dekat atau tidak harus diuji. Ujian nikmat justru kadang-kala menyebabkan kita lupa Allah. Itulah yang materi kemarin kita bahas. Ketika kita mendapatkan nikmat, harusnya membesarkan dan mengagungkan Allah. Realitanya, tahu ketika orang mendapatkan nikmat, memuji dirinya sendiri. Ini orang yang gagal. Gagal dalam ujian nikmat. Ketika Anda dipuji orang, kamu hebat, kamu top. Wah, saya, astagfirullah. Maka Anda gagal ujian. Saya ilustrasikan, Bapak Ibu. Hari ini jam 5 lewat 2 menit, 32 menit. Sudah lewat nih ya. Nanti jam 7 akan datang tamu ke rumah kita. Pertanyaan saya adalah, apakah yang Anda harus beresin pertama kali? Kalau Anda mengatakan kamar saya, lemari saya, itu nggak mungkin lah. Yang kita bereskan pertama kali adalah ruangan tamu. Biasanya dekat ruangan tamu ada WC, sehingga dia kalau ada mau kebutuhan hajat, silakan. Kita bersihkan tuh WC untuk tamu. Kenapa? Karena tamu yang pertama kali dilihat adalah ruangan tamu, beres apa tidak. Diperhatikan. Allah melihat hati kita, bukan fisik kita, bukan lisan kita saja. Hati kita, lisan Anda mengatakan Allahu Akbar. Lisan. Tapi Allah melihat hati. Apakah benar hambaku ini mengatakan Allahu Akbar? Apa benar memang betul-betul membesarkan Allah atau membesarkan selain Allah? Jadi yang perlu kita benahi adalah hati. Karena kalau orang berzikir dengan speed yang tinggi, subah, 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 hamdah, 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 lakbar, 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 lakbar. Hatinya kemana-mana. Apakah itu ibadah yang benar? Maka orang yang berzikir seperti ini ketika dihina, dicaci maki, marah dia. Cepat, marah. Saya tidak mengatakan kita harus menjadi malaikat. Kita pasti marah, sedih. Tetapi durasi untuk pemulihan jiwa sehingga kita menjadi tenang itu cepat. Kenapa? Karena kita dikasih software yang dahsyat namanya zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya subhanallah, bukan. Salat adalah zikir. Baca Quran adalah zikir. Ataupun zikir yang kita pahami secara konservatif. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Ini hadiah yang terbesar. Karena dengan berzikir kita semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam. Ini hadis. Waktu itu dia bawa apa seorang budak, mohon maaf ya, budak tidak cantik, fisiknya buruk, hitam, jelek, tapi ternyata hatinya Allah bercahaya dan dia adalah kekasih Allah. Ini kemudian Muawiyah bin Hakam ini mengatakan, ya Rasulullah, ya, ini hamba budak aku ini gimana ini? Memang kenapa? Apa saya bebaskan atau tidak? Rasulullah menguji. Seorang budak bukan yang merdeka, mohon maaf ya, berarti pendidikannya rendah. Tapi ternyata di mata Allah, Allah. Pertanyaannya simple.
Qala laha Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada hamba budak ini. Aina Allah? Di manakah Allah? Budak ini menjawab, qalat fis sama. Allah ada di langit. Qala man ana? Rasul bersabda, siapa aku ini? Qala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Muawiyah bin Hakam, merdekakanlah orang ini. Orang ini adalah kekasih Allah. Mukminah. Jangan memahami tekstual. Allah ada di atas, di langit. Pemahamannya ini salah. Artinya ketika Allah fissama itu di langit, itu menunjukkan sifat Allah yang maha tinggi. Karena Allah yang mencipta, maka yang mencipta tidak boleh terikat dengan yang dicipta. Apa iya Anda bikin onde-onde, ini bikin onde-onde, Treng, tiba-tiba Anda di dalam onde-onde itu. Mustahil. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Yang mencipta tidak mungkin terikat dengan yang dicipta. Maka ketika menunjukkan fisama di langit, itu menunjukkan ketinggian Allah. Apa hubungannya dengan yang tadi, Ustaz? Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita seakan-akan ditinggikan oleh Allah, melihat dunia serta sisinya menjadi kecil. Maka hinaan cacian itu kecil, karena itu urusannya duniawi. Kita naik mobil, tubuh kita lebih kecil dari mobil, maka tubuh kita masuk ke dalam mobil itu. Kita masuk rumah, rumah lebih besar daripada tubuh kita. Kapankah kita melihat mobil dan rumah itu kecil? Kalau kita naik pesawat, mobil sudah amat sangat kecil. Maka ketika Anda dekat dengan yang maha tinggi, dunia serta isinya sudah selesai. Selesai urusan dunia Anda kecil. Subhanallah. Maka orang yang masih terbelenggu dalam dunia, dia akan susah, dihina, dicaci maki. Bukan berarti kita malaikat tidak merasakan sakit hati. Iya, tapi durasi untuk memulihkan jiwa itu cepat dengan zikrullah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah, selesai. Subhanallah. Bukankah ketika kita sholat namanya takbiratul ihram, yaitu memuji Allah. Allahu Akbar, takbir ihram, ihram, ihram. Bukankah ketika kita berpakaian ihram, ini menjadi haram. Pakaian berjahit haram, potong kuku haram kalau berihram, pakai parfum haram. Yang tadi pakai parfum halal menjadi haram. Yang tadi potong kuku halal menjadi haram. Yang tadinya pakaian berjahit halal menjadi haram. Yang tadinya pakai peci adalah halal menjadi haram. Pasangan hidup kita yang tadinya halal menjadi haram. Semua haram. Ihram. Maka takbiratul ihram ketika kita memuji Allah Maha Besar. Maka haram Anda membesarkan selain Allah. Pikiran hati kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tapi betapa banyak orang melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia halalkan yang diharamkan. Dia mikirin ini, mikirin ini. Bagaimana dia akan merasa di langit kalau dia hanya di dalam bumi. Maka dunianya belum selesai. Maka sholatnya tidak berbuah apa-apa. Bukankah orang yang sholat benar-benar sholat merasakan kedekatan dengan Allah. Dia tidak berkeluh kesah lagi. Durasi untuk memulihkan jiwa itu sangat cepat. Subhanallah. Idza masuk syarru jazu'an. Dia tidak lagi masuk orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan kemudian dia berkeluh kesah. Tidak. Karena ada Allah, dia merasakan Allah, dunia menjadi kecil. Kapan dunia itu menjadi kecil? Kalau Anda bersama Allah yang ada di langit. Bukan kalimat ada di langit adalah Allah terikat dengan tempat. Tapi menunjukkan Allah yang maha tinggi. Subhanallah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa manfaat buat kita semua. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.